Begitu ya, Oke, Mak. karena sudah jam 7 malam, kita akan segera memulai pembinaan kita malam hari ini. Saya menyapa dulu Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua yang ada di Zoom, di rumah. Selamat Selamat malam. malam. Selamat Selamat malam malam. juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di Malam. tempat ini. Senang sekali bisa bertemu langsung. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin dari luar kota, dari gereja-gereja lain selain GKI Sion. Senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat malam, Shalom. Iya, walaupun kita mungkin sebagian lewat Zoom, sebagian ada di ruangan ini, itu tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari untuk bersama-sama belajar. Karena itu sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah segala pekerjaan kami, Tuhan boleh mengumpulkan kami malam hari ini walaupun mungkin hanya di rumah, bahkan yang ada di gedung ini, untuk bersama-sama kembali belajar. Tuhan, karena itu kami memohon Tuhan menolong kami, membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk menerima ajaran Tuhan, untuk siap ditegur, bahkan dididik oleh Tuhan melalui hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami masing-masing pribadi dan secara khusus untuk Pendeta Daniel. Tuhan berkati, biarlah sungguh dia boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk sambungan internet. Kami memohon supaya malam ini tidak ada masalah sehingga kami boleh mengikuti pembinaan ini dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin membacakan beberapa peraturan. Jadi selama seminar ini berlangsung, Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya lewat Zoom, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa mematikan semua audio. Jadi dalam kondisi mute ketika Pendeta Daniel akan membawakan materi agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Jadi semua audio tolong di mute. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bila nanti ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara, nanti setelah Pendeta Daniel menjabarkan semua materi, nanti saya akan buka tanya jawab, sesi tanya jawab, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya langsung boleh. Nah, tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara harus memberikan tanda raise hand, angkat tangan. Jadi tahu ya ada di Zoom Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah saya mempersilakan baru Bapak Ibu Saudara boleh bertanya. Jadi jangan buka dulu. Nanti misalnya saya panggil, ya silakan, Ko Felix boleh bertanya, baru begitu ya, baru bertanya langsung. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa bertanya secara langsung, silakan Bapak Ibu Saudara mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara secara private chat kepada Saudara Alfrans atau Saudari Melinda. Jadi kalau kita buka chat kita di Zoom, di situ ada host dan co-host, di situ pasti ada Saudara Alfrans dan Saudara Melinda. Silakan chat mereka untuk memberikan pertanyaan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya lewat chat itu tidak perlu menunggu sampai materi selesai. Misalnya di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, chat aja privat kepada Saudara Alfrans atau Saudara Melinda. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini, Saudara sudah kami bagikan kertas. Jadi bila Bapak Ibu Saudara ingin bertanya boleh ditulis di kertas, nanti bisa dikumpulkan kepada Saudara Alfrans. Dia akan memberikan itu kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, ada permintaan dari Pendeta Daniel untuk Bapak Ibu Saudara. Bisakah Bapak Ibu Saudara menuliskan satu kata, hanya satu kata, melalui kolom chat bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan, tadi sudah dibagikan kertas kecil, silakan ditulis, untuk melukiskan perasaan atau kondisi keluarga pernikahan selama masa pandemi ini. Saya ulangi ya. Tolong Bapak Ibu tuliskan satu kata, hanya satu kata melalui kolom chat, nanti bisa di-chat, yang melukiskan perasaan atau kondisi keluarga atau pernikahan selama masa pandemi ini. Contohnya, damai, atau suram, atau konflik, misalnya begitu ya, hanya satu kata. Silakan. Yang di Zoom di rumah boleh chat di Zoom untuk melukiskan itu. Yang ada di tempat ini boleh ditulis di kertas kecil apa yang menggambarkan perasaan atau kondisi keluarga selama masa pandemi ini. Ya, satu kata aja ya Bapak Ibu Saudara ya, silakan.
Ya, nanti bisa dikumpulkan ke Alfran yang ada di tempat ini. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Selagi Bapak Ibu Saudara menulis, saya perkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Pendeta Daniel Tanusaputra, MThD Min. Pendeta Daniel dari tahun 1986 sampai 2018 adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, STT Saat di Malang. Tahun 2018 beliau emeritus, tetapi itu tidak mematahkan semangat beliau untuk memberkati banyak orang. Sehingga hari ini beliau tetap mengajar paruh waktu, juga sebagai konselor di Pastorium Malang dan di ICA, International Christian Assembly Surabaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pendeta Daniel ini banyak studi di Swiss, Jerman, tapi saya kesulitan sekali karena ini tempat kuliahnya bahasanya bahasa Swiss, bahasa Jerman. Ini pasti saya belepotan kalau ngomong, jadi saya lewatin aja ya Pak Daniel, mohon maaf nanti mungkin Pak Daniel yang bisa memperkenalkan, memberitahukan kalau ada yang bertanya, karena ini dalam bahasa Jerman, saya benar-benar nggak bisa Pak Daniel, maafkan saya. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Sehat ya? Halo Pak Daniel. Terima kasih, baik-baik. Sehat Terima kasih. Ya? Baik, baik Pak Daniel. Saudara, kita hidup di dalam keluarga yang tidak sempurna. Tetapi bagaimana ketidaksempurnaan itu bisa mempersatukan sebuah keluarga. Mari kita sama-sama mendengarkan Pendeta Daniel memberkati kita malam hari ini. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Funfun, Pak Timothy, dan rekan-rekan yang memberikan kesempatan pada saya untuk membagikan apa yang Tuhan titipkan malam hari ini melalui topik kita No Perfect Family. Saya sendiri dibesarkan di Kota Bandung dari keluarga besar, 7 anak. Saya merasakan bersyukur kepada Tuhan sebetulnya untuk papa mama saya. Kalau mereka bertengkar, saya tidak pernah melihat mereka saling berteriak satu dengan yang lain, tapi mereka diam-diaman begitu. Walaupun saya merasakan kalau ada sesuatu yang tidak oke di tengah keluarga, saya merasakan akan hal itu. Tetapi setelah saya meninggalkan Kota Bandung tahun 74 dan kemudian menikah tahun 85 dengan istri saya yang sekarang ini, saya harus belajar bagaimana untuk berbeda pendapat dengan istri saya. Saya tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Papa saya menyelesaikan dengan mama saya diam-diaman. Tapi dengan hal itulah saya bawa di dalam pernikahan saya. Dan masuk dalam pernikahan saya harus belajar bagi istri saya terbuka untuk berkonfrontasi atau mengatakan yang tidak suka. Saya tidak selalu mengatakan apa yang saya tidak suka. Itu menjadi konflik tersendiri. Tapi berjalannya waktu, saya belajar di tengah-tengah kekurangan yang saya bawa dari keluarga. Juga malam hari ini, saudara, kita ingin melihat masing-masing keluarga kita. Dan saya berharap bukan saja saudara belajar mengerti sesuatu tentang bagaimana seharusnya keluarga yang sehat itu, tetapi melihat juga keberadaan keluarga saudara sendiri. Sehingga tidak harus membuat saudara frustrasi setelah mengikuti webinar ini, kok keluarga saya tidak seperti itu ya? Kok saya sulit ya melakukannya? Saya ingin ada langkah sedikit demi sedikit mungkin yang saudara bisa ubah untuk berani untuk mencobanya di tengah ketidaksempurnaan kita ini. Tapi sebelumnya kita ingin mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan dan mohon pimpinannya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Secara jarak, secara sosial kami berjauhan, secara fisik ya Tuhan, tetapi secara spiritual kami dekat. Sedekat dengan doa kebersamaan kami malam ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak-Mu di masing-masing tantangan, mungkin pergumulan yang dihadapi secara khusus semasa pandemi ini. Kebingungan, terisolasi, perasaan kekhawatiran, perasaan tidak aman. Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami.
Kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu berkuasa untuk menguasai pikiran dan hati kami. Memberikan kepada kami pikiran dan hati yang fokus. Sehingga kebenaran yang kami dengar ya Tuhan, kebenaran itu mungkin menyakitkan kami. Tetapi juga kebenaran yang dapat memerdekakan kami. Pilihlah dan selidiklah Tuhan setiap kami, setiap keluarga kami, sebagai orang tua, mungkin juga sebagai opa dan oma, juga anak kami sebagai anak-anak. Tuhan tuntun. Kami mohon kuasa-Mu bekerja melalui Zoom ini, melalui perbincangan kami pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menelusuri Alkitab, kita akan melihat tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan banyak sekali keluarga-keluarga yang abusive, konflik, dan itu membuat kita sebetulnya ingin belajar justru untuk mengingatkan kita apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama tentang keadaan keluarga yang sesungguhnya. Tetapi toh lembaran pertama Alkitab berbicara tentang pasangan suami istri yang begitu ideal digambar sebagai gambar dan rupa Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 mereka jatuh di dalam dosa. Dan setelah itu keturunan mereka pun menjadi terdistorsi, terganggu. Abraham, Ishak, dan Yakub kalau kita melihat sudah menelusuri anak Yusuf contohnya dengan kakak-kakaknya terjadi saling gontok-gontokan karena Yusuf menjadi anak kesayangan dari Yakub. Ya, kita melihat ada hal keturunan yang dibawa dari satu apa yang diperlakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya mempengaruhi anak-anaknya dan cucu-cucunya di kemudian hari. Ya. Dan kita berbicara mengenai dosa keturunan, tetapi juga dosa yang dari lingkungan di mana mereka dibesarkan itu mempengaruhi. Nah, kita melihat Eli dan anak-anaknya Hofni dan Finehas, bagi saya satu drama yang sangat mengerikan sekali kalau sudah baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 dan 34. Di situ dikatakan bahwa anak cucu mereka tidak akan melihat kakek neneknya. Artinya keturunan mereka itu berakhir setelah generasi kedua dari Eli. Sudah mengerikan sekali kalau melihat hal itu. Bahwa di tengah-tengah keluarga di Perjanjian Lama sampai masuk Perjanjian Baru, tidak ada satupun keluarga pasangan yang bisa menjadi teladan. Ya mungkin saya bisa meneladani seorang laki-laki di dalam Perjanjian Lama, yaitu yang Nabi Hosea itu. Yang betul-betul dengan kasih karunia Tuhan, dia belajar untuk mengawini dan harus mengawini, boleh katakan, seorang wanita sundal. Kasihnya yang begitu besar, meminang orang yang telah jatuh di dalam dosa. Sebagai gambaran bagaimana kasih Tuhan kepada umatnya, kita yang dalam kerentanan kita, dalam keberdosaan, kebinasaan kita, dia tetap masih mengasihi kita. Dan kita melihat dalam Perjanjian Baru, yaitu laki-laki yang kita menjadi teladan adalah Yesus sendiri. Di dalam sikapnya, kasihnya, kesabarannya, ketegasannya. Dan itu dua figur laki mungkin yang bagi saya menjadi teladan. Selain itu banyak yang tidak bisa mengakhiri kehidupan mereka dengan baik. Tetapi sudah dibalik manusia jatuh ke dalam dosa, pasangan yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap masih menjanjikan berkat atas keluarga. Dan ini yang kita ingin pegang janji dari Tuhan tadi. Ya, kalau kita membaca dari Mazmur 128, saya ingin bacakan untuk saudara. Kita melihat di situ dikatakan Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya dimulai dengan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, artinya yang mengasihi Tuhan, yang merendahkan dirinya, yang tunduk tersungkur di bawah kaki Tuhan, di hadapan Allah, dan bersedia mentaati peraturan yang Tuhan Allahnya berikan. Maka di situ di istrinya dikatakan akan seperti pohon anggur, anak-anaknya akan seperti pohon zaitun. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, sudah kita melihat, ternyata seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, menikah dengan seorang istri, dengan perempuan, perempuan yang akan menerima berkat, dikatakan seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun, dan keturunannya akan menjadi berkat. Di sini dikatakan bagi Sion, artinya bagi negeri tempat di mana mereka tinggal. Nah, mungkin perlu sudah melihat akan hal ini. Apakah tujuan keluarga saudara hanya untuk kebahagiaan saudara sebagai suami istri, atau keturunan saudara saja, atau dinasti saudara? Contohnya keturunan, kalau saya dinastinya Tanu Saputra mungkin, atau Tanjaya, atau siapa namanya. Tidak. Sebenarnya kehadiran kita sebagai keluarga ingin menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Dalam hal ini Tasikmalaya atau negeri kita Indonesia ini. Nah, penting sekali kita melihat janji Tuhan ini masih Tuhan berikan di tengah-tengah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Juga kerentanan di tengah-tengah keluarga pada saat ini. Sudah, apa yang paling utama praktis yang kita belajar sebetulnya? Kerinduan kita untuk menjadi keluarga yang boleh bahagia di bumi ini, juga di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Sudah, ada seorang pendidik mengatakan, resep yang utama sebetulnya di dalam keluarga ada 3. Yang pertama adalah teladan. Yang kedua adalah teladan. Yang ketiga adalah teladan. Mungkin pertanyaan bagi kita, artinya siapa saya akan mempengaruhi atau bagaimana saya bersikap, bereaksi, bagaimana saya mengatur emosi saya menghadapi tantangan, kesulitan, konflik, akan menentukan suasana rumah itu. Sudah, dalam psikologi orang mengatakan keluarga itu sebagai emotional system. Jadi yang dibaca oleh anak itu suasana di rumah adalah emosinya. Emosi papa menentu atau tidak menentu, sulit diprediksikan. Kalau sedikit tersinggung dia marah, atau kalau terjadi konflik, kemarahan di tengah keluarga, dia tiba-tiba meninggalkan rumah. Bagi anak-anak yang merasakan suasana itu, pada saat rumah ini tidak aman. Setiap saat papa bisa tinggalkan kita. Atau kalau papa marah atau mama marah, bisa melempar barang tertentu, menggebrak pintu. Suasana yang seperti itu akan dirasakan oleh anak-anak. Teladan yang seperti apa yang kita bawa di tengah-tengah keluarga kita? Tadi laki-laki yang menjadi teladan bagi saya, yaitu Kristus. Karena dia yang menjelma menjadi manusia, di dalam sikap dan pikirannya, bagaimana dia menghadapi tantangan, kesulitan, bagaimana dia bisa mengambil waktu untuk tenang, duduk, mendengarkan tentang wanita Samaria itu. Tapi dia bisa juga mengatakan dengan keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik. Dia memiliki di dalam pikiran dan hatinya kebenaran yang dia nyatakan dalam kasih, tapi kasih di dalam kebenaran. Saudara, keserupaan dengan Kristus merupakan acuan dari hidup kekristenan kita yang menjadi mengikuti Yesus, menapaki Kristus. Bukan menjadi orang yang mungkin sedikit lebih baik, lebih religius, lebih saleh. Itu tidak cukup, tapi serupa dengan Kristus.
Seorang laki-laki tadi yang takut akan Tuhan itu adalah seorang laki-laki yang ingin serupa dengan Kristus. Dia menjadi teladan. Dia menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Sudah ada satu di sini menarik sekali, beberapa yang kita akan lihat lebih jauh. Kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi seperti mereka. Juga kebanyakan anak-anak ingin menjadi seperti orang tuanya. Paling tidak pada anak-anak masih waktu kecil. Sudah besar lebih kritis melihat, papa mama tidak sesempurna, seperfect yang dilihat mungkin oleh mereka. Dalam berjalannya waktu mereka melihat, saya mungkin nggak mau seperti papa saya. Saya nggak mau mungkin seperti mama saya, seperti itu. Ya. Apakah saudara ingin anak saudara menjadi seperti saudara? Seorang psikolog pernah mengatakan demikian. Seorang anak ketika menatap wajah papahnya, pada usia mungkin dia sudah mulai mengenal siapa papahnya, usia 5 atau 6 tahun lebih mengenal suasana di rumah. Dia sebenarnya ingin bertanya, apakah papa bisa mempercayai saya? Apakah saya bisa? Ya. Apakah saya punya pengharapan dalam hidup ini? Sudah mungkin sudah pernah melihat seorang ayah yang membuka tangannya dan anaknya meloncat. Lalu si bapaknya memegang tangannya. Sudah, itulah sebetulnya keinginan anak untuk bisa memiliki satu keyakinan, kepastian bahwa saya tidak akan jatuh ke tanah, tapi saya akan ditangkap oleh papa saya. Saya ingin melihat gambaran kerinduan daripada seorang anak juga pada saat saya melakukan sesuatu mungkin menunjukkan keberanian. Saya ada seorang yang mendamping hidup saya. Saya bisa merasakan aman di tangan papa saya. Menjadi pertanyaan, saudara, bagi saya, apakah kita menjadi teladan bagi putra-putri kita? Mungkin kita sejenak ingin mengevaluasi. Dari Mazmur 139, saya membacakannya, dan saudara sejenak untuk merenungkan. Mungkin sebagian dari saudara, anak-anak sudah pergi jauh dari saudara. Seperti kami, dua anak kami juga sudah lama tinggalkan kami. Kami tinggal berdua lagi, saya dengan istri. Mungkin ketika kita mulai berkaca di depan Tuhan dan bertanya, saya ingin bacakan ayat ini. Apakah saya menjadi seorang laki-laki teladan bagi anak-anak saya? Laki-laki yang pertama anak-anak kita kenal adalah papahnya. Perempuan yang pertama yang mereka kenal adalah mamahnya. Kalau kita menjadi teladan yang seperti apa? Seorang teladan bukan berarti seorang yang perfect, yang sempurna. Tetapi juga dia menyadari akan kekurangannya dan mengakui kekurangannya. Dan dia bisa minta maaf kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi kalau dia benar, dia juga tidak berusaha untuk membenarkan dirinya. Saudara, Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saya ingin mengajak saudara untuk sedikit merenungkan sejenak. Saya bacakan untuk saudara. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mungkin kalau saudara mulai berkaca di depan Tuhan saat ini, mengingat ada hal-hal yang sudah pernah melukai mungkin anak saudara, atau anak saudara pun pernah kurang ajar kepada saudara sehingga saudara merasa terluka oleh anak-anak saudara. Izinkan Tuhan untuk menjamah bagian itu. Kita rindu hati seorang bapa bisa kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Atau hati ibu kepada anak-anaknya, hati anak kepada ibunya.
Tidak ada kata terlambat, saudara. Kalau toh ada sesuatu yang kesalahan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita terhadap kita, yang mungkin kita perlu ampuni. Kita perlu menerima pengampunan kita. Atau seorang anak juga yang harus datang kepada orang tuanya untuk meminta maaf. Saudara, saya rindu malam hari ini Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita tentang keadaan masing-masing keluarga kita. Kadang-kadang mengkhawatirkan bagi saya melihat Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat segalanya dalam hidup kita. Tetapi di sisi lain, karena Tuhan begitu peduli terhadap setiap kita, Dia ingin memulihkan keberadaan kita. Saudara, kata-kata dari 0T ini bagi saya merupakan bagian perenungan. Merupakan evaluasi. Di sini dikatakan jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menghina diri sendiri. Saudara, kalau kita melihat lebih jauh di sini dikatakan jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar kesabaran. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang sama, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Saudara, artinya begitu banyak sekali sebetulnya apa yang kita bisa titipkan kepada anak kita. Yang bisa kita boleh katakan cetak kepada anak kita. Kesan-pesan apa yang mereka pelajari di rumah. Kalau mereka tidak belajar di rumah, mungkin dengan jalan yang lebih sulit lagi, dia harus belajar di luar rumah. Mungkin sudah bertanya, kalau saya sudah melakukan semuanya ini, tetapi toh anak saya tidak seperti yang saya inginkan atau rindukan. Kita ingat, anak pun bisa mempunyai keputusannya sendiri. Ingat, anak pun adalah manusia yang dilahirkan dalam keberdosaannya. Ingat lingkungan mungkin di mana dia dibesarkan. Di rumah satu hal, tapi di luar rumah. Dan keputusan anak ini yang dia ambil. Toh mungkin juga sudah mengatakan, saya tidak melakukan hal ini, tapi toh anak saya baik-baik saja. Artinya, saudara, semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita memiliki keturunan anak-anak yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada hati kita juga. Kita bukan karena usaha kita, tetapi itu pemberian dari Tuhan. Sudah mungkin yang ingin mengusik mungkin pikiran kita malam hari ini dari ungkapan 0T ini. Apakah kita telah melakukan bagian yang kita harus lakukan? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, apakah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita? Sudah pertanyaannya secara praktis. Bagaimana menjadi teladan itu? Yaitu pertama mengenai perbuatan dan perkataan kita. Apakah kata-kata kita bisa dipercaya? Apakah ya itu ya? Atau ya kadang-kadang tidak? Atau janji saya tidak terpenuhi? Dalam bahasa Inggris ada yang mengatakan walk the talk. Saya melakukan apa yang saya katakan. Bukan hanya apa yang saya janjikan, tetapi juga saya memenuhi janji itu. Ketaatan terhadap peraturan yang saudara buat sendiri. Kalau saudara mungkin mengatakan, kamu harus berdoa, kamu harus baca firman. Apakah saudara membaca firman? Membaca Alkitab? Apakah sudah berdoa? Jadi kalau sudah memberikan peraturan kepada anak untuk berdisiplin, tetapi saudara tidak melakukan kedisiplinan itu, mungkin perlu saudara bertanya akan hal ini.
Pengajaran melalui contohnya. Kau sudah mengajarkan Allah itu kasih, Bapa yang mengasihi engkau. Tetapi tidak melihat kasih itu nyata dalam perkataan dan perbuatan kita. Anak kita tidak merasakan akan hal itu. Mungkin omong kosong yang kita katakan tadi. Atau sudah mengajar anak kita untuk rajin ke gereja. Tetapi saudara tidak selalu mungkin dari minggu ke minggu untuk datang berbakti. Sulit bagi seorang anak untuk bisa percaya kepada saudara kalau dia tidak melihat teladan kehidupan tadi. Bagaimana kasih kita? Sudah, kasih tanpa syarat adalah dasar dari pendidikan. Bukan berarti kita tidak memberikan kedisiplinan. Tetapi kita membedakan kasih kita kepada pribadi anak itu sendiri, atau mungkin kepada perbuatannya atau perilakunya yang kita tidak suka, yang perlu kita memberikan kedisiplinan. Saudara, penting kita untuk melihat, pertama, teladan seorang ayah. Jadi bagaimana seorang anak mengalami kehadiran ayahnya akan mempengaruhi pandangannya tentang Allah. Saya banyak melayani pemuda-pemudi di ruang counseling saya. Bukan mereka tidak mengerti, memahami Allah itu baik adanya. Allah itu mengasihi mereka. Tetapi kadang-kadang sulit mereka untuk bisa merasakan bahwa betul-betul Tuhan itu peduli dan mengasihi dirinya. Ternyata tidak sedikit saya memperhatikan dari pemuda atau pemudi ini yang tidak memiliki figur seorang ayah yang hadir untuk hidupnya. Saudara, masa pandemi ini yang terbersit pertama bagi saya adalah ketika bapak-bapak harus kembali ke rumah untuk bekerja di rumah, ketika semua anggota keluarga harus kumpul di rumah. Pertama yang terbersit bagi saya, bukankah sebetulnya rancangan Allah semula menciptakan kita pertama sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, untuk bisa dirasakan kehadirannya di tengah keluarga. Untuk menjadi guru, menjadi imam, yang membuka tangannya untuk berdoa, dikatakan di dalam 1 Timotius, tanpa marah. Artinya betul-betul yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan yang bisa meregulasi emosinya. Kehadirannya dapat dirasakan bukan hanya dia memberikan fasilitas, keuangan, ataupun untuk pendidikan yang kita tabungkan untuk anak kita. Tapi kehadirannya, siapa papa saya itu. Nah, ini banyak anak tidak mengalami kehadiran daripada papa mamanya. Bukankah pandemi memaksa kita untuk boleh hadir dan dirasakan yang sesungguhnya, begitu ya? Tetapi nanti saya ingin mendengarkan dari hasil beberapa kata-kata yang anak-anak mungkin atau saudara alami selama pandemi ini. Tidak sedikit mengatakan sulit, bingung, jenuh, terisolasi. Artinya orang-orang di sekitar saudara sebagai ayah terhadap anak, anak terhadap ayah, kurang merasa bisa dinikmati kehadirannya. Nah, itu mungkin saya inginkan kita bisa berdiskusi lebih jauh akan hal itu. Ya. Sudah, yang kedua adalah teladan seorang ibu. Yang ibu adalah momong, among, ngemong, itu istilah yang dipakai orang Jawa gitu ya. Yang merawat, menjaga, tetapi menjadi teladan. Yang memberikan mengasuh tadi. Dicintai oleh ibu berarti memiliki kehidupan, betah dan genah. Jadi kelekatan secara emosional dengan mama itu, dan kita harapkan dengan papa, itu akan menolong anak itu untuk lebih nyali di dalam hidupnya, untuk bisa mandiri, untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Menarik, di Harvard University pernah mengadakan, Oxford University pernah mengadakan satu penelitian. Anak-anak yang dibesarkan oleh papa dan mama selama 6 tahun, 7 tahun pertama, tidak terlalu cepat-cepat dilepaskan ke babysitter atau ke playgroup, tapi ketika anak nangis, bukan hanya mama saja, tapi papa juga mengayominya. Ketika popoknya basah, dia ganti. Ketika memberi makan, bukan hanya mama, tapi papa juga memberikan makan. Waktu dia belajar berjalan, belajar naik sepeda.
Jadi fase anak-anak di dalam 6 tahun pertama sampai tahun ke-7 itu dilakukan oleh papa dan mama. Dibandingkan dengan anak yang dibesarkan hanya oleh mamanya atau hanya oleh papanya, gitu ya. Atau tidak sama sekali tidak dibesarkan oleh papa mamanya tapi oleh babysitternya. Anak itu masuk ke kelas 1 jauh lebih punya self confident, percaya diri yang lebih baik, punya lebih nyali, punya lebih untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain, jauh lebih memiliki percaya diri daripada anak yang hanya dibesarkan oleh salah satu daripada papa atau mamanya. Apa artinya, saudara? Artinya kehadiran figur laki dan perempuan bagi pendidikan anak itu sangat menentukan sekali berapa jauh anak ini memiliki petualangan dalam hidupnya, keberanian untuk mengambil keputusan, untuk nyali di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, bukan hanya papa dan mama, tapi relasi papa dan mama itu merupakan barometer sebetulnya relasi orang tua dengan anak. Sehingga ada pepatah mengatakan kalau saya sebagai suami ingin dihargai sebagai seorang raja, saya harus menghargai istri saya sebagai seorang ratu. Kalau saya ingin diperlakukan sebagai seorang ratu, saya harus menghargai suami sebagai seorang raja. Sehingga anak-anak menghargai kita sebagai papa mamanya. Mungkin gambaran ini terlalu berlebihan sepertinya antara Pak Raja dan Ratu. Tetapi saya mungkin perlu menekankan dalam hal ini tidak sedikit sekarang orang tua yang mendidik anaknya tidak tahu untuk bisa berfungsi sebagai ayah dan ibu. Yang memiliki otoritas, memiliki betul-betul kuasa, menuntun, memberikan orientasi, tetapi memberikan kasih sayang. Ya. Kita tahu tahun 70-an, 67-an ada betul-betul sepertinya pendidikan yang cukup liberal, Frankfurter Schule kalau di Jerman itu tidak sedikit pada momen-momen seperti itu orang tua yang tidak disebut papa mama, tapi anak-anak menyebut namanya. Ya, jadi anak saya menyebut saya Daniel atau menyebut kepada istri saya itu Eva, bukan mama atau papa. Pengertian egalitarian seperti itu. Demokratis, boleh katakan, berikan penghargaan kepada anak untuk boleh apa saja, kebebasan yang dia mengambil keputusan. Orang tua tidak memainkan peran, betul-betul mengambil perannya sebagai orang tua. Sudah ingat, pernikahan yang kuat, berfungsi dan penuh respek di antara papa dan mama. Suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Mereka akan mendapatkan respek dari anak-anaknya. Ya. Jadi suatu rumah tangga di mana di sini penting sekali kita untuk melihat di mana terdapat damai sejahtera dan kehangatan, penerimaan dan rasa aman. Disitulah anak-anak bisa bertumbuh dengan sehat. Sudah yang berikutnya penting bagi saya untuk melihat relasi suami istri ini, yaitu orang tua yang menjadi teladan bagaimana mengasihi dan menghormati. Orang tua yang dapat berkomunikasi dan bagaimana mengatasi konflik. Saudara, perceraian dimulai dengan banyaknya konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Saudara, kualitas pernikahan saudara, kebahagiaannya bukan ditentukan berapa banyaknya atau sedikitnya konflik tadi. Tetapi orang mengatakan berapa banyak konflik, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah dengan sendirinya akan datang. Konflik perbedaan terjadi suami dan istri pun pola penanganan pendidikan yang bisa berbeda. Memiliki pandangan yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi perbedaan tadi tidak menyebabkan kita untuk kita saling menjauh satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita mulai bisa menghargai perbedaan tadi. Untuk itu perlu untuk berkomunikasi dengan baik. Norman Wright, seorang pakar di dalam pernikahan, dia mengatakan masalah pernikahan sebetulnya bukan keuangan, bukan pendidikan anak, juga bukan seksualitas, tetapi komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Artinya kalau sudah memiliki kemampuan untuk mendengar pasangan saudara, walaupun saudara mungkin tidak setuju dengan apa yang dikatakan, tetapi pasangan kita merasa didengar dan dimengerti, biasanya pasangan sudah merasa tenang dan lebih lega.
Saudara pun tersenang kalau pasangan saudara mendengarkan saudara. Dengan seorang merasa didengar, seorang merasa dimengerti, dia merasa dikasihi. Bagaimana kita berkomunikasi satu dengan yang lain merupakan tantangan di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara. Kalau sebelumnya cara berkomunikasi saudara mungkin dengan kata-kata yang kasar, dengan suara yang keras, sekarang tinggal bersama, yang tadinya 8 jam, 9 jam sudah ada di luar rumah, sekarang sepertinya 24 jam saudara ada di rumah, yang bisa betul-betul menyebalkan kehadirannya. Dan bagaimana sudah bisa menghadapi situasi tadi, mengatasi perbedaan pendapat, kebiasaan. Saudara, juga tanggapan dan sikap terhadap orang lain. Roma 15 ayat ke-7 dikatakan, terimalah satu dengan yang lain sebagaimana Kristus Tuhan menerima kita. Nah, ini penting sekali kesadaran seorang teladan, yaitu dia menyadari dia adalah orang berdosa yang Tuhan terima, yang dosanya diampuni. Dia memiliki kelemahan, tetapi Tuhan menolong dia dalam kelemahannya. Saudara, kalau kita mulai memiliki sikap yang seperti itu, anak-anak kita akan merasakan bahwa saya diterima oleh Tuhan juga dengan segala keterbatasan saya. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Saudara, bagaimana untuk menjadi teladan? Yaitu membagikan keberhasilan dan juga kegagalan, saudara. Penting di sini. Sukses kita boleh menceritakan pengalaman kepada anak bahwa papa mama bisa melakukan ini karena kasih karunia Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan. Anak bisa belajar di situ untuk boleh mensyukuri kalau saya boleh mengalami kesuksesan. Ya. Sudah saya teringat selalu dalam Ulangan. Saya ingin tambahkan mungkin dari Ulangan pasal yang ke-8. Saudara kalau sudah membaca Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-13 saya bacakan. Ulangan pasal yang ke-8. Di situ dikatakan ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapimu, dan kambing dombamu, dan seluruhnya dikatakan di situ. Jangan tinggi hati, ayat 14. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian ayat yang ke-17 dari Ulangan 8 ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, jika semua kita dalam keberhasilan kita, gitu ya. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Sudah penting kita untuk mengajarkan kepada anak kita. Kalau papa bisa sampai saat ini seperti ini. Ada Tuhan yang menolong dan menopang hidup kita. Saudara, berapa banyak investasi yang kita ingin berikan kepada anak kita? Pendidikan yang baik, keuangan, warisan, yang bisa dimakan mungkin dengan gegat dan karat. Bukankah kita inginkan anak-anak kita menerima warisan, yaitu iman, keyakinan kita kepada Allah, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga sekali kelak, anak kita akan pergi kemanapun, terbangkan kemanapun. Allah yang kita miliki itu menjadi Allah yang memiliki mereka. Yang mereka juga akui menjadi milik mereka. Sudah saya rindu kita bisa mewariskan iman kepercayaan kita kepada anak-anak kita. Seperti Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 dikatakan, sekali kelak jika anakmu bertanya kepadamu, engkau harus menjawabnya. Kita dulu menjadi budak di Mesir. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Tuhan menyelamatkan kita dalam perjalanan menuju negeri Kanaan ini. Anak-anak kita ingin melihat bukan hasil usaha kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah yang ada di dalam kita pada saat kita menghadapi kesulitan. Juga saat ini, saudara, kita menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Kita banyak ketidakpastian. Kita bersyukur sekarang mungkin dengan hanya vaksin, kita mulai boleh sedikit lebih longgar dengan adanya banyaknya orang-orang divaksin. Tapi sebetulnya dasarnya sebelum pandemi ataupun sekarang selama pandemi, hidup ini tidak ada kepastian. Yang pasti adalah perubahan. Bukan selalu tetap tambah lama hidup kita lebih sejahtera, kita lebih baik. Dan bagaimana saudara menghadapi tantangan kehidupan saat ini akan menentukan suasana rumah sudah. Kalau sudah lebih banyak mengeluh, lebih banyak marah dengan situasi yang sekarang, tidak bisa mensyukuri dengan apa yang Tuhan masih berikan. Jangan herankan saudara akan melihat keturunan saudara yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Sebagaimana sudah melihat kehidupan tantangan, juga bagaimana saudara menghadapi kegagalan. Apakah sudah membawa itu ke dalam doa? Apakah saudara menyadari Tuhan hadir juga dalam kegagalan kita? Juga pada saat saudara menghadapi kegagalan, tidak membuat kita menjadi manusia yang tidak berharga. Tapi Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Bagian yang terakhir sudah tunjukkan kasih sayang saudara. Kasihilah anak-anak saudara tanpa syarat. Kita mungkin tidak terlalu suka dengan perilakunya, perbuatannya. Tapi bukan berarti kita membenci pribadi anak ini. So, kita perlu membedakan perilaku anak ini dengan pribadinya. Kalau perilaku anak ini tidak baik, kita akan minta, Papa tidak suka dengan kamu berbohong, contohnya. Atau dengan kamu melakukan, tapi Papa tetap mengasihi kamu. Tapi perilaku itu, Papa tidak suka. Perlu sudah memberitahukan akan hal itu. Sudah membuat setiap anak kita merasa berharga. Dan unik, istimewa, dan penting. Mungkin penting dalam hal ini kita tidak membedakan laki dan perempuan. Dari budaya kita seringkali membedakan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin mungkin break mengambil waktu sebentar untuk saudara bisa memberikan respon setelah slide yang terakhir ini. Saudara, nilai-nilai saudara seperti apa? Apa yang saudara lakukan atau tidak lakukan, saudara katakan atau tidak katakan, merupakan nilai-nilai yang dimengerti oleh anak saudara. Artinya menjadi teladan di tengah-tengah keluarga tidaklah mudah. Karena anak kita membaca dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Kita mungkin mudah untuk 1 jam, 2 jam berada di gereja untuk bisa ramah kepada setiap orang. Tapi untuk di rumah kita bisa tetap tenang, ramah, bisa tetap kita mengatur emosi kita. Itu suatu tantangan. Juga di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna, yang tidak perfect tadi. Sudah, saya akan mengakhiri sebelum melanjutkan beberapa slide terakhir. Saya ingin pertama mendengarkan dari saudara, mungkin Anda pertanyaan dari apa yang saya presentasikan tadi. Silakan. Saya menyerahkan kepada Ibu Fen untuk memandunya. Ya, baik Pak Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sebelumnya Pak Daniel. Bila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu Saudara bisa kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mungkin ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan dulu dengan raise hand. Atau kalau Bapak Ibu tidak bisa secara langsung, mungkin bisa di chat, di kolom chat ke private chat ke Saudara Alfran atau Saudari Melinda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini, kalau mau bertanya silakan menulis di kertas yang tadi sudah dibagikan. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Pak Daniel, gini, saya aja deh dulu yang membuka ya. Silakan, Bu. Iya, ini ada satu pertanyaan. Kan tadi Pak Daniel menjelaskan bahwa kehadiran orang tua di dalam kehidupan anak itu sangat-sangat penting ya Pak Daniel ya. Betul ya Pak Daniel ya? Yeah. Karena anak belajar dari keteladanan orang tua. Nah, bagaimana bila salah satu, mungkin ini pengen praktisnya aja Pak Daniel, apa sih langkah-langkah praktis yang harus diambil begitu? Bagaimana kalau salah satu orang tua itu tidak berfungsi dengan baik, artinya tidak hadir, misalnya seorang papa yang tidak hadir dalam kehidupan anaknya, malahan mungkin lebih suka marah, suka bentak, pokoknya marah-marah aja di rumah, ke gereja juga tidak mau. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika menemukan hal yang seperti itu gitu. Jadi ibunya nih harus single gitu Pak.
Iya. mengambil alih tugasnya papa juga begitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin langkah praktisnya aja Pak Daniel. Iya. Pertama bagi ibu seperti ini tentunya mudah sekali untuk melihat eh, dengan sikap hati ibu juga yang tidak suka terhadap suami dalam hal ini. Nah, sikap hati yang ada pada ibu tadi perlu kita bawa kepada Tuhan. Kalau ibu sendiri sedang merasa tidak puas dan penuh dengan kemarahan kepada suami yang seperti itu, dan dia merasa sendiri di dalam mendidik anak tadi, perasaan kesendirian tadi, itu yang membuat dia bisa frustrasi, membuat dia tidak suka kepada suami. Seingat, sikap hati mama, dalam hal ini mungkin mama, itu akan dibaca oleh anak-anak. Tentunya anak akan mulai beraliansi dengan mama. Kita ambil partai juga ya. Terutama kalau mama juga tidak selalu mama mengungkapkan dengan kata-kata, tapi perasaan mama untuk merasa menjadi korban pernikahan ini. Karena suami yang seperti yang tidak berfungsi tadi. Sehingga dia harus menanggung semuanya. Bagi saya penting seorang ibu seperti ini perlu mencari adakah sahabat perempuan yang lain, ibu rumah tangga yang lain, yang bisa mendampingi. Dia tidak sendiri. Untuk ikut bisa berdoa untuk dirinya. Tidak menjadi gosip apa kalau dia men-sharekan. Support system yang diperlukan oleh ibu ini, gereja dalam hal ini, kaum wanita bagi saya harus memiliki peran yang penting. Mungkin ada cell group bagi ibu ini. Begitu. Saya yakin ibu ini tetap masih bisa berdoa kepada Tuhan untuk tetap memiliki sikap hati yang untuk dalam suasana yang tidak mudah tadi, untuk tetap bisa menghargai suami. Karena anak akan berempati juga dengan kita, anak juga akan mengasihani kita, lalu anak tidak menyukai papahnya. Bagaimana artinya ibu deal dengan situasi tadi? Bersikap menghadapi situasi tadi akan menentukan sikap anak dalam menghargai papahnya atau mamanya. Yang saya pasti tentunya ibu masih tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah juga ibu ada perasaan bersalah, kenapa ya apa saya nggak salah menikah dengan suami seperti ini, contohnya. Keputusan apa yang saya salah? Sebetulnya seharusnya saya tahu sebelumnya kalau dia toh memiliki emosi yang meletup-letup, contohnya, yang impulsif tadi. Nah, semua hal itu mungkin ibu perlu pergi kepada seseorang untuk bisa menceritakannya. Kalau perlu ada seorang sahabat rohani, kalau perlu ada counseling bisa ikut mengikuti counseling untuk ibu ada tempat untuk bercerita, untuk memproses semuanya itu. Dengan itu ibu bisa siap lagi bagaimana menghadapi anak-anak. Karena kita lihat juga anak masih kecil satu hal, anak lebih besar pemberontakannya akan nampak sekali di tengah-tengah keluarga yang tidak berfungsi sepertinya kehadiran papa dan mama tadi. Mungkin itu dulu sementara. Iya baik Pak Daniel, terima kasih. Berarti memang eh, langkah pertama mungkin memang juga baik kalau misalnya ibu ini bisa konseling gitu ya Pak Daniel ya, Iya. supaya bisa punya teman. Mungkin kalau untuk misalnya di ibu-ibu di komisi wanita belum bisa, tapi harusnya konselor lebih mungkin bisa lebih nyaman begitu ya Pak Daniel ya. Iya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, apakah ada pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya? Iya, ini Lost Timothy sepertinya ya. Silakan. Iya, saya lihat. Silakan Pak Tim. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya tadi. Yang saya ingin tanyakan mungkin dua hal. Yang pertama adalah apa yang Pak Daniel lihat yang jadi ciri khas dari keluarga khususnya di etnis Tionghoa ya Pak Daniel. Apa yang jadi tantangan secara khusus di etnis Tionghoa di keluarga begitu. Nah, ini yang pertama sih. Yang kedua adalah kalau saya amati seringkali orang tua misalnya khususnya orang tua merasa kalau di etnis Tionghoa ya, saya tidak terlalu tahu kalau di etnis lain, merasa bahwa orang tua itu pasti benar, pasti lebih bijaksana, karena dia sudah makan garam lebih banyak daripada anaknya makan nasi, misalnya begitu. Merasa begitu. Kemudian akhirnya dia tidak pernah minta maaf kalau salah, dan kemudian harus jadi lebih otoriter kepada anaknya dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Daniel punya saran apa begitu ya kepada entah kepada orang tuanya atau kepada anaknya yang hidup dalam tradisi seperti itu, dalam
suasana seperti itu ya. Ada dua ini Pak Daniel mungkin. Terima kasih Pak. Iya. Pertama penting mungkin kita tidak bersembunyi di balik kebudayaan kita. Budaya kita juga perlu dimurnikan, dikuduskan oleh Tuhan. Paling tidak setibanya kita sudah mengenal Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang menerima dalam kekurangan kita, yang kita bawa juga dari nenek moyang kita, kebiasaan. Kalau kita tidak menyadari ternyata dalam budaya kita tidak semuanya ada hal-hal yang tertentu, baik kita memberikan hormat kepada orang tua, tetapi orang tua yang bertindak semena-mena kepada anaknya dan dia merasa selalu benar. Ya, contoh saya di dalam slide berikutnya saya memberikan satu daftar dalam hal apa saja sebetulnya saya harus menjadi teladan dalam kerohanian saya, dalam kejujuran, dalam keterbukaan, respek, dan kesiapsediaan untuk belajar. Nah, itu yang menjadi masalah dalam konflik keluarga. Salah satunya, kita merasa kita sudah makan garam, kita sudah banyak melewati hidup tadi, tapi ingat, tidak sedikit kita yang menjadi tua, tetapi tidak menjadi bijak dalam hidup ini. Orang yang menjadi tua, saya berharap kita menjadi lebih bijak. Salah satu kebijaksanaan hidup kita adalah kesiapsediaan untuk mau belajar. Untuk bahwa saya harus mengakui, orang yang sebenarnya sehat relasinya, dia bisa mengakui kalau dia salah. Dan dia kalau benar, dia tidak harus membenarkan dirinya. Dan kalau dia salah, dia bisa minta maaf walaupun dia adalah orang tua. Kita tidak dididik seperti itu, tetapi kita tidak harus terus meneruskan cara pendidikan orang tua kita. Dan memang kalau kita tidak sadari, saudara, kita hanya akan membawa apa yang kita pelajari, apa yang tidak kita pelajari di tengah keluarga, dan itu yang kita akan bawa di dalam kita mendidik anak-anak kita di kemudian hari. Oleh sebab itu kita perlu mulai menyadari dari keluarga yang seperti apa saya datang, apa yang saya mau di sini yang saya tetap pertahankan, yang baik, dan apa yang tidak baik saya ingin berusaha untuk mengubahnya. Dan bagaimana cara mengubahnya? Saya harus siap untuk belajar mungkin dengan pola yang baru. Ya, tadi contohnya saya katakan kepada di awal tentang pengalaman saya di tengah keluarga saya tidak melihat konflik itu terbuka, saling teriak-teriakan papa dan mama dengan mama saya. Tetapi yang saya bawa dari keluarga saya tidak belajar bagaimana kalau mereka punya masalah menyelesaikannya, gitu ya. Saya bertemu dengan istri yang di tengah keluarganya kalau konflik terbuka, dia mengatakan apa yang dipikirkan, dia rasakan. Saya kecenderungan tidak mengatakannya. Ketika dia mengungkapkan, saya melarikan diri, boleh katakan orang mengatakan fight, flight, atau freeze begitu ya. Kalau laki kita tidak menyerang, kita melarikan diri atau kita bersembunyi. Saya kecenderungan bersembunyi gitu ya. Itu menjadi konflik yang ada. Saya harus belajar pola yang baru bagaimana saya untuk bisa keluar dari gua persembunyian saya. Istri saya harus belajar lebih tenang, mungkin mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan tadi. Artinya saudara, keluarga Tionghoa kita perlu dari keluarga manapun. Saya rasa perlu kita mengevaluasi apa yang telah saya pelajari, apa yang saya tidak pelajari dengan pola yang baru seperti apa yang saya mau belajar, dan jangan tentu tidak harus menyelesaikannya sendirian. Kita perlu bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Selain itu banyak buku-buku pendidikan yang dapat menolong kita sebetulnya untuk kita belajar sesuatu yang berbeda. Bagi anak-anaknya mungkin perlu belajar di sini untuk bisa mengampuni papa mama kita yang seperti itu. Kita tidak bisa mengubah papa mama kita seperti apa, tetapi sikap kita terhadap orang tua bisa itu menjadi pilihan saya. Apakah saya membawa kepahitan tadi yang menjadi korban di keluarga saya, dan kepahitan itu saudara akan bawa di tengah-tengah keluarga saudara ketika sudah menjadi papa dan mama nantinya. Sudah harus betul-betul selesaikan. Saya rindukan betul-betul dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang bagian yang terakhir di situ katakan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Jadi budaya kita perlu dikuduskan. Dan kita perlu belajar untuk suatu pola yang berbeda dari keluarga kita. Yang baik kita pertahankan, yang tidak baik kita perlu dengan pola yang baru kita belajar akan hal itu. Dan saya yakin kita bisa belajar dan jangan kita mengatakan, iya karena papa mama saya seperti itu sih, keluarga saya seperti itu sih, maka saya seperti ini. Enggak, saudara bukan korban masa lalu saudara. Tuhan tahu persis orang tua saudara yang seperti apa.
Sehingga ada pepatah mengatakan kalau sudah tidak menghargai kehadiran papa mama saudara seperti itu, jangan-jangan saudara juga tidak menghargai kehadiran Allah di dalam hidup saudara. Artinya, ampuni kalau itu telah melukai saudara. Belajar dari situ setelah sudah dipulihkan dengan pola yang baru. Dan tidak harus mengikuti jejak kesalahan-kesalahan orang tua kita. Mungkin itu sementara Pak Tim, atau ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaannya, Bu. Silakan Ibu Fen dulu. Oh iya, Pak Daniel sudah baca ya di kolom chat. Tadi ada yang bertanya bagaimana menempatkan diri atau menjalin relasi dengan mertua. Sering ada ketidakcocokan baik dalam mendidik anak dan hal-hal kecil lainnya. Nah, bagaimana Pak Daniel menempatkan diri atau menjalin relasi dengan mertua? Iya. Pertama, kita dalam budaya Indonesia ini penting sekali. Kalau saya menikah dengan putrinya, berarti bahkan kita menikah juga dengan papa mamanya, begitu. Artinya sebagaimana saya menghormati papa mama saya tetap harus menghormati juga mertua saya, begitu. Yang tidak mudah, lebih sulit. Penting bagi saya pertama sebagai suami dan istri untuk dikatakan Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, istrinya bisa bersatu dengan suaminya kalau istrinya juga meninggalkan papa dan mamanya. Artinya, kedua bisa menjadi satu kalau tidak ada orang ketiga, termasuk di sini mertua atau mama atau papa mama kita. Nah, untuk keduanya, Pak, suami dan istri bisa menjadi satu, perlu kita untuk saling mendekat satu dengan yang lain. Ya, dalam hal ini istri kalau toh untuk mencintai menghadapi mertua menjadi papa mama dari suaminya harus mendekat kepada suami. Sehingga suami kita dengan istri berdua kita menghadapi mertua itu. Jadi saudara tidak boleh ada di antara mertua dengan suami saudara atau mertua dengan anak saudara, gitu ya. Dan saudara perlu bicarakan dengan sebagai suami dan istri bagaimana nih dalam hal kebijakan mengenai ketidakcocokan dalam mendidik anak dengan hal-hal lainnya. Nah, perlu suami dan istri untuk berbicara bukan kamu dan aku, tapi kami berdua. Contohnya dalam hal ini mama atau di sini istri terhadap mertua, penting sekali istri untuk bicara dulu dengan suami. Sehingga suami dan ibu sebagai istri di sini untuk bisa datang kepada mertua, dalam hal ini suami, kami memikirkan, kami mengambil kebijakan mengenai pendidikan anak itu seperti tata-tata. Kemungkinan besar ini tinggal sama-sama, gitu ya. Ada kebijakan yang diambil oleh mertua berbeda dengan apa yang diinginkan oleh papa dan mama. Nah, sebagai suami dan istri perlu berbicara kepada mertua. Dalam hal ini tentunya suami kita yang dekat dengan papa mamanya, Pak, Ma, ya, saya telah berbicara dengan istri saya yang kami inginkan untuk pendidikan anak adalah tata-tata. Ya, contohnya kalau pergi kepada omanya, kepada mertua dikasih ini, dikasih itu, sehingga pulang dia nggak mau makan, lalu dia membandingkan, kok papa mama nggak boleh ini, tapi sama opa oma kakek nenek boleh ini. Nah, itu perlu untuk dibicarakan, dikomunikasikan. Ya. Jadi pertama penting sebagai pasangan untuk mendekat satu dengan yang lain sehingga ibu dalam hal ini sebagai menantu tidak terjepit di antara relasi suami dengan mama papanya atau dengan antara anak dengan mertua. Jadi penting untuk menjalin komunikasi antara suami dan istri untuk menghadapi mertua dan dibicarakan kesepakatan sudah. Kalau sudah tidak sepakat akan hal ini akan mempersulit sebetulnya sehingga sudah bisa menyalahkan itu tuh istri kamu tuh yang maunya begitu. Aku sebetulnya nggak mau. Nah, itu yang tidak menolong. Tentunya perlu suami dan istri untuk bisa mendekat satu lain dengan yang lain untuk mengambil kebijakan apa yang diinginkan oleh papa mama ini untuk bisa mengatakannya kepada mertua atau orang tua dari suami kita atau istri kita. Mungkin itu sementara. Iya, dan Apa berharap cukup mertua jelas, bisa Bu? mengerti ya Pak Daniel ya. Dan berharap mertua bisa mengerti itu ya Pak Daniel.
Ya, penting mungkin tetap kita dengan sikap yang hormat, sikap yang mengatakan tadi, mengatakan dengan orang pertama tunggal, tidak boleh katakan, mama mertua jangan gini, jangan begitu. Tapi bilang katakan, kami memikirkan mama, mertua, papa, mertua, kami inginkan seperti tetap. Kami berharap, Iya. kami senang papa, mama, mertua dalam hal ini eh, memanjakan anak kami, tetapi sebetulnya bagi kami sulit kalau tata. Nah, dengan memberi kata-kata kami, dia melihat ini bukan pendapat hanya si istri yang menjadi mertuanya, tetapi papa mamanya mengambil keputusan bersama. Itu penting sekali. Ya. Baik Pak Daniel, ini ada satu lagi pertanyaan dari Dokter Apai. Beliau bertanya, bijakkah orang tua menceritakan pergumulan yang sedang dihadapi kepada anak bila berkaitan dengan kemungkinan berpengaruh terhadap rasa aman anaknya? Jadi apakah bijak seorang orang tua itu memberitahukan apa yang pergumulan yang sedang dihadapi kepada anak? Takutnya itu mungkin mempengaruhi rasa aman anaknya. Apakah bijak itu Pak Daniel? Mungkin yang ingin saya perjelas dari pertanyaan ini, menceritakan pergumulan yang sedang dihadapi anak atau yang dihadapi oleh orang tua. Yang dihadapi oleh orang tua. Jadi orang tua menceritakan pergumulan yang mereka sedang hadapi kepada anak. Apakah itu Iya. bijak? Tidak bijak. Yang pastikan tidak bijak. Saya rasa penting ketika kita, andai kata kita tidak bisa berbicara kepada orang pasangan kita, lalu kita berbicara kepada anak. Pertama, kita tidak mengizinkan anak menjadi anak. Kita mengkarbit anak untuk menjadi dewasakan, dikarbitkan begitu. Tidak sedikit anak juga yang merasakan, oh dia matang, dia mengerti, dia menikmati mendapatkan informasi dari saya sebagai orang tua. Tetapi sebetulnya saya boleh katakan itu mengabuse anak. Izinkan anak untuk tetap boleh menjadi anak. Kedua, kemungkinan besar karena di antara orang tua tidak berkomunikasi dengan baik, salah satu orang tua menceritakan masalah itu kepada anak. Kemungkinan yang saya lihat di sini bukan karena tidak bisa berbicara langsung dengan pasangan. Begitu. Oleh sebab itu penting saudara berdua untuk bisa mencari orang ketiga untuk menolong saudara bisa berbicarakan hal itu. Ya. Jadikan masalah saudara orang dewasa menjadi masalah saudara, tidak menjadi masalah bagi anak. Sehingga anak nanti bertanggung jawab untuk menjadi partner bagi saudara untuk mendampingi dalam memperbicarakan pergumulan tadi. Dan beban itu terlalu berat bagi seorang anak. Iya, baik. Artinya memang tidak bijak ya untuk menceritakan pergumulan kita kepada anak. Lebih baik mungkin berbicara kepada pasangan atau kepada orang ketiga. Baik Pak Daniel, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan Pak Daniel dari Kofelik. Beliau bertanya begini, setiap pasangan itu punya kepribadian yang berbeda. Bagaimana komunikasi yang efektif buat pasangan? Misalnya sanguin ketemu sama melankolis atau dengan variasi yang lain. Nah, bagaimana kira-kira berkomunikasi yang efektif dengan pasangan yang berbeda karakter, sifat, dan lain sebagainya, Pak Daniel? Iya. Satu, pertama, sejarah wanita dan pria sudah berbeda. Justru itu yang membuat kita tertarik, karena ada perbedaan tadi. Sebenarnya pada saat kita proses mencari pasangan, kita mencari kebersamaan secara sadar. Tetapi sebetulnya secara tidak sadar kita mencari perbedaan. Mengapa orang tadi yang sanguinik tertarik pada orang yang plekma atau orang yang melankolik? Ya, ketika saya bercerita ada orang yang mendengarkannya. Ternyata dengan ketenangannya tadi membuat dia senang sekali. Oh, dia mengerti dan mendengarkan saya. Kita bayangkan kalau dua-duanya sanguinik atau yang banyak berbicara, dua-duanya nggak ada yang siap untuk mendengar. Tapi perbedaan, jadi differences itu attracted. Sebetulnya perbedaan itu menarik. Tapi mau diapakan dengan perbedaan tadi? Nah, salah satu tadi dikatakan oleh Felix di sini dengan komunikasi. Bagi saya, pola komunikasi active listening itu penting sekali. Active listening berarti dikatakan ya dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaknya kita cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah, di situ dikatakan.
Ternyata kunci di dalam active listening, kemampuan kita untuk mendengar dengan lebih cepat, lambat untuk marah. Ternyata kemampuan kita untuk mendengar itu akan menentukan bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita. Active listening, sangat singkat saya katakan di sini mungkin, tapi itu perlu sudah bisa belajar, yaitu saya sebelum memberikan tanggapan, sebelum saya berdebat, saya ingin dengarkan apa yang pasangan katakan. Saya fokus kepada apa yang dia katakan. Lalu saya ulangi lagi dengan kata-kata saya. Jadi menurut kamu, atau aku yang mengerti dari kamu, mungkin saja saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Tetapi saya dengarkan dulu, saya fokus dulu dengan apa yang dia katakan. Dan sebaliknya nanti kalau sudah ingin menanggapi, boleh nggak aku menanggapi? Oke. Dan saya minta pasangan untuk mengulangi lagi dengan kata-kata dia, berapa jauh dia menangkap, mengerti dengan apa yang saya katakan. Itu sangat powerful sekali. Ketika dua-duanya merasa didengar dan dimengerti, saya bisa pastikan kemungkinan untuk mencari solusi sudah akan lebih mudah. Karena dua-duanya merasa dimengerti, didengar. Mungkin tidak setuju, belum setuju. Jadi sudah ingat dalam komunikasi itu tujuannya bukanlah kesepakatan. Tetapi masing-masing dari pihak suami maupun istri merasa dimengerti. Bukan saja sebetulnya apa yang saya mengerti tentang apa yang dia katakan yang menentukan, tapi bagaimana dia merasa dimengerti oleh saya dengan apa yang dia katakan. Itu powerful sekali untuk kita bisa tetap nyambung walaupun kita tidak sepakat satu dengan yang lain. Dan itu akan memberikan rasa aman di dalam kita berdiskusi dalam kita berdialog satu dengan yang lain. Sudah bisa mencobanya, banyak di YouTube tentang active listening, sudah bisa belajar di situ. Kalau sudah bisa meminta dari saya juga bisa kirimkan kepada Ibu Fen tentang bagaimana active listening ini. Mungkin itu sementara, Bu. Iya, baik Pak Daniel, terima kasih banyak. Adakah lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu di dalam ruangan ini? Adakah yang ingin bertanya? Damai ya. Baik. Adakah yang masih ingin bertanya? Kalau nggak ada mungkin, oh ada? Ada satu tuh tadi di sini kalau saya baca. Oh ada, baik. Seberapa besar pola pengasuhan berpengaruh bila bisa mengubah terhadap sifat bawaan seseorang. Nah, kita berbicara di dalam psikologi kan mengenai nature dan nurture. Nature itu pembawaannya dari genetiknya, secara biological, dari keturunan yang dibawa. Tidak sedikit karakter memang dibawa dari kelahiran kita, begitu. Apakah tidak bisa berubah? Dan kita berbicara mengenai nurture. Nurture itu yaitu lingkungan yang mempengaruhi. Nah, dalam psikologi kita berbicara dua ini, berapa persen terjadi yang kita bawa dari keturunan, berapa persen dari lingkungan, dan ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Gitu ya. Manusia tetap sebagai gambar dan rupa Allah, manusia adalah manusia yang bisa belajar, juga di tengah-tengah kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak untuk mengubah kepribadian seseorang, iya, tetapi bukan tidak mungkin. Dan kita berbicara di dalam psikologi kan mengenai personality development, untuk kita bisa mengubah kepribadian, pola kita, kebiasaan kita. Tetapi dalam Alkitab kita berbicara mengenai buah-buah roh, yaitu perubahan yang datangnya dari dalam, dari sikap hati manusia. Jadi kalau seorang pun tahu dari pembawaannya saya cenderung nih ya, gitu ya, impulsif, ceplas-ceplos dengan kata-kata, ya, atau sangat perasa sekali begitu ya. Bukan berarti saya tidak bisa berubah. Saya yakin Tuhan yang menciptakan kita dengan kita menyadari kekurangan kita, kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah dari sikap hati kita. Kebiasaan kita perlu bisa kita latih untuk mengubahnya. Tidak mudah, tetapi bisa untuk belajar. Ya, jadi duanya saling mempengaruhi. Pola pengasuhan dan pembawaan itu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tapi kita sebagai orang Kristen ada kuasa Roh Kudus
Allah yang menciptakan kita itu, Allah juga yang menolong. Kalau dikatakan Galatia pasal yang kelima ayat 22 tentang buah-buah roh, itu menampilkan karena Tuhan bisa mengubah kita dari kedalaman hati kita dan nampak dari perilaku, perbuatan, dan perasaan kita. Iya, baik Pak Daniel, terima kasih banyak. Mungkin Pak Daniel karena waktu kita, mungkin kalau Pak Daniel mau melanjutkan dulu materinya, apakah masih Boleh? ada Pak Daniel? Kalau Ya. boleh, saya cepat memberikan beberapa bagian terakhir, hanya beberapa saja. Ya, saudara, yang berikutnya nilai-nilai kita akan menentukan tentunya yang dapat dimengerti oleh anak-anak kita. Apa yang kita lakukan dan kita tidak lakukan, anak membacanya verbal atau non-verbal tadi, dengan kata-kata atau tidak dengan kata-kata. Bahkan suasana di rumah anak-anak merasakan tadi. Beberapa aspek tadi saya tunjukkan di sini dalam hal kerohanian kita. Saya mungkin satu hal sudah mengenai hal ini. Sudah jangan menuntut anak saudara untuk berdoa kalau saudara sendiri tidak berdoa. Jangan menuntut anak saudara untuk baca firman kalau saudara tidak baca firman. Saudara, anak-anak kita akan melihat kerohanian kita apakah itu hanya formalitas datang ke gereja atau sudah memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kerohanian sudah teruji juga pada saat sudah mengalami kesulitan, tantangan, konflik yang ada di tengah keluarga saudara. Kejujuran, keterbukaan, respek tadi yang kesiapsediaan untuk belajar. Saudara, ini salah satu sebagai orang tua yang kita harus siap untuk belajar, saudara. Berapa banyak dari saudara yang telah membaca buku mengenai pendidikan, contohnya. Bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain kalau seorang berbeda pendapat dengan saya. Ya. Sudah, anak-anak kita akan belajar dari kita. Kita banyak menginvestasikan mungkin untuk pekerjaan kita, untuk karier kita, untuk fasilitas, untuk rumah, untuk mobil, dan sebagainya. Tapi berapa jauh kita menginvestasikan untuk diri kita sendiri, untuk mental kita, untuk emosi kita, pengendalian emosi, untuk kesiapsediaan untuk belajar, menilai kehidupan ini, menghargai kehidupan ini, saudara. Contohnya pada saat pandemi ini kita belajar apa artinya sudah menghargai kehidupan, ya, kehidupan diri sendiri dan kehidupan orang lain. Tanggung jawab, dapat dipercaya, perhatian, kepedulian, saudara. Tidak sedikit orang kecenderungan bisa egois saat ini untuk memikirkan diri kita sendiri. Nggak peduli terhadap sesama, keadilan, ketaatan terhadap hukum. Ya, maafkan kalau saudara sendiri, contohnya, tahu anak saudara baru bisa pegang SIM usia 17 atau 18 sekarang ya. Lalu 15, 16 sudah nembak dengan SIM supaya dia cepat bisa dapat SIM. Peraturan menentukan kenapa baru usia 17 atau 18 ya anak boleh mendapatkan tadi, bukan usia 14 dan 16. Ada pertimbangannya. Kalau saya melanggar hukum tadi, berarti hukum bisa kita siasati. Jangan heran kalau anak-anak kita belajar dari kita, papa tidak serius dengan peraturan hukum, semua bisa. Dulu seringkali katakan selama kita bisa pakai duit ya, main bawah sajalah, main tangan di bawah meja begitu ya. Nah, anak akan membaca akan hal tadi. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan mengenai korupsi, kejujuran, itu dimulai di tengah keluarga kita. Ya. Sudah menunjukkan harga diri. Bagi saya ini salah satu poin yang penting sekali. Untuk jika saudara tidak puas dengan siapa diri saudara sendiri sebagai gambar dan rupa Allah, saudara tidak bisa mensyukuri dengan keberadaan saudara, siapa saudara. Saudara akan mempersulit sekali bagi anak-anak saudara untuk bisa menghargai dirinya. Body image contohnya. Status sosial, keturunan atau warna kulit. Atau sebaliknya sudah merasa bangga dengan keturunan saudara dan menganggap keturunan lain tidak seperti saudara. Maafkan, ketika kebudayaan Chinese kita sering kali merasakan budaya kita lebih baik daripada budaya yang lain. Itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam memperlakukan orang lain yang berbeda dengan kita. Sudah mengenai body image mungkin penting bagi saya kalau sudah memiliki seorang putri juga dalam hal ini untuk saudara bisa
Kalau sudah sulit mengiyakan keberadaan saudara dan Tuhan menciptakan saudara itu baik dan indah adanya, itu akan berpengaruh kepada anak kita yang tidak akan pernah puas dengan dirinya, dengan body image-nya, dengan siapa dia. Saya bisa bercerita lebih jauh tentang hal ini, tapi mungkin terlalu panjang. Tetapi dalam hal lain juga sudah, cara pemakaian saat ini, komputer, games, TV, HP, betul-betul relationship killer bagi saya, yang membunuh relasi kita satu dengan yang lain. Dengan kita gadgetan sendiri, kita merasa lebih banyak kita menemukan gadget, dengan lama sebetulnya kita lebih mengalami kesepian. Dengan lebih banyak kesepian, orang kecenderungan depresi yang lebih tinggi. Sudah dalam pandemi ini tidak sedikit orang mengalami depresi. Ya, dalam kesepiannya tadi. Bagaimana uang bagi saudara? Hanya alat tukar atau uang merupakan rasa nyaman? Atau uang merupakan kekhawatiran di dalam hidup saudara? Kalau sudah menghadapi kesakitan, segera saudara makan obat, segera melewati kesakitan itu. Sudah mungkin mengeluh untuk tidak bisa menghadapi kesakitan itu dengan mudah saja, sudah ingin keluar segera dari sakit penyakit. Ya, mungkin saat ini juga kalau Tuhan izinkan cukup panjang di dalam masa pandemi itu untuk belajar kita bagaimana kita bisa tangguh menghadapi kesulitan ini, bahwa kesulitan tidak harus membuat kita lumpuh dan runtuh dalam hidup ini, tetapi menjadi tangguh. Nah, itu yang anak-anak pun ingin membacanya gitu. Ya. Kalau saya mulai dibesarkan selama masa remaja tahun 60-an, 70-an, sebagian dari saudara kena tahu persis keadaan masa paceklik. Mungkin tidak ada di antara saudara yang pernah ngantri bulgur 1 kilo atau minyak 1 kilo. Masa-masa yang sulit. Tapi bagaimana orang tua kita menghadapi situasi tadi, itu akan menuntun kita juga sebagai generasi berikutnya untuk kita berani menghadapi tantangan kehidupan dan kesulitan tadi. Tapi bukan self-shooting, contoh segera untuk keluar dari permasalahan. Termasuk di sini alkohol, merokok, atau narkoba, untuk sekedar secepatnya instan memulihkan kita bisa keluar dari masalah. Sudah yang berikutnya dalam hal ini waktu. Yang terakhir bagi saya, ambillah waktu untuk anak saudara. Sekarang sudah punya waktu, tapi bagaimana sudah mengisi waktu itu bersama-sama. Ya. Bagaimana sudah menghadapi stres. Dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan membaca firman. Mencari solusi bersama. Ya. Rekreasi, hobi, olahraga. Banyak yang bisa sudah lakukan bersama dengan keluarga saudara sebetulnya. Ya. Atau dengan kemarahan. Atau dengan mengambing hitamkan, mengomel. Selalu melihat masalahnya ada di luar saudara dan bukan di dalam diri saudara. Kalau sudah menyelesaikan masalah dan tidak pernah sudah melihat diri menjadi bagian saudara dari masalah tadi, sudah pun juga tidak akan mencari saudara menjadi solusi di dalam menghadapi masalah tersebut. Iya, saudara, mengenai waktu di sini. Selalu pertanyaan kita tidak punya waktu. Sekarang kita punya waktu, tapi bagaimana caranya untuk mengisi waktu tadi? Komunikasi, pengertian merupakan salah satu kunci efektif untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Sudah, kalau saya bisa mengulangi sekali lagi, anak saya ada di rumah. Mungkin saya akan lebih banyak memberikan telinga saya daripada mulut saya. Ini salah satu penyakit dari pendeta. Di atas mimbar berkhotbah, turun ke mimbar berkhotbah, di rumah berkhotbah lagi. Padahal anak kita mungkin menantikan telinga kita untuk didengar. Ketika anak kita mulai dimengerti oleh kita, mungkin kita akan lebih mudah untuk masuk dengan apa yang dia harus mengerti, mungkin tuntunan dari kita. Kalau dia tahu papanya siap untuk mendengar, anak akan membuka dirinya lebih jauh, akan lebih mempercayai kita. Dengarkanlah anak-anak saudara dan temukan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terbuka untuk membicarakan apa saja. Itu kadang-kadang tantangan yang sudah saya hadapi. Saya masih ingat berbicara dengan putra saya tentang pornografi. Ketika di Amerika kita betul-betul membuat filter terhadap pornografi, anak saya mulai marah-marah. Lalu saya mulai mencerita, karena di filter dia tidak selalu mudah untuk membuat proyek. Lalu saya katakan kepada dia, bagi papa pun tidak mudah. Kalau selalu diperlihatkan dengan begitu mudah tentang porn tadi,
Papa sebagai laki-laki, Papa mengerti juga untuk kamu sebagai laki-laki. Pada saat itu momen kita bisa terbuka membicarakan akan hal itu. Walaupun saya pun bisa bergumul dengan tantangan tadi. Waktu yang terakhir sudah, ambillah waktu untuk bersantai bersama, waktu untuk bermain. Sekarang banyak masukan-masukan yang bisa diberikan selama pandemi ini. Sudah terlibat dalam hidup mereka. Mungkin sementara ini bagi bapak-bapak tidak mudah untuk berada di rumah, saya tidak tahu berapa jam. Kalau sudah di situ pertama melihat sudah sebetulnya sebagai ibu rumah tangga itu full time job begitu ya. Banyak micromanaging kalau orang bilang, hal-hal yang kecil yang dia harus atur. Nah, saudara kalau saudara sebagai suami seringkali setelah bekerja 8-9 jam mungkin pulang ke rumah kita mengharapkan semuanya beres, sebelumnya oke. Nah, sekarang tidaklah seperti itu. Kita sudah boleh melihat begitu banyak hal-hal yang kecil yang juga sudah bisa ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah. Nah, ini perlu pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi pendidikan ataupun kehidupan bersama lebih banyak di rumah tadi. Yang terakhir, sudah kita tahu kita bisa belajar dan minta pertolongan dari Tuhan untuk boleh menjadi teladan sebagai ibu, sebagai bapak, juga sebagai anak-anak terhadap saudara-saudara yang lain. Akhirnya Tuhan menolong kita untuk bisa mengambil langkah-langkah yang kecil untuk melakukan dan tidak membuat saudara frustrasi setelah mengikuti webinar ini. Aduh, kecewa gimana ya, keluarga saya kok nggak seperti ini dan mungkin sulit untuk melakukannya. Datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang sudah bisa berubah. Dan sudah belajar, jangan menantikan orang lain berubah dulu. Tapi apa yang menjadi bagian dari saudara yang sudah bisa lakukan untuk berubah. Sekian dulu dari saya. Ibu Fen, terima kasih untuk kesempatan boleh mempresentasikan bagian ini. Ada satu pertanyaan saya melihat di sini. Iya Pak Daniel, ini Silakan. memang waktu kita juga cukup mepet. Silakan Bu. Satu pertanyaan lagi ya Pak Daniel, setelah itu maafkan Ya. mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan tidak bisa ditampung malam hari ini, mungkin nanti tim pembinaan bisa memikirkan untuk season kedua, untuk pembinaan kedua. Ya mungkin satu pertanyaan lagi saja saya akan bacakan. Misalnya Pak Daniel, ada seorang anak remaja yang punya kebiasaan tidak mau menyapa orang lain jika bertemu orang dewasa di gereja misalnya begitu. Sebagai hamba Tuhan, apakah lebih baik menegur langsung anak remaja itu atau mengajak bicara orang tuanya? Iya, pertama kita walaupun kita sebagai hamba Tuhan itu bukan anak kita, tapi dia ingin melihat juga. Memang ada pertama lihat di dalam remaja ada fasenya juga dia yang dari kecuekan. Sekarang itu kan polanya kalau cool, cuek, tidak menyapa itu justru itu cool gitu ya. Dan itu menjadi kecenderungan remaja pada saat ini. Ya, mungkin pertama orang tuanya sendiri perlu menyadari akan hal ini. Berapa jauh mereka saling memperlakukan satu dengan yang lain. Hal yang kecil di rumah, contohnya kalau pagi berkata selamat pagi atau kalau kita makan yuk kita makan sama-sama. Saya rasa kebiasaan-kebiasaan tadi anak belajar sebetulnya bagaimana orang tua memperlakukan satu dengan yang lain, juga bagaimana anak menyapa orang tua menyapa anak. Saya rasa itu memang harus biasanya dikerjakan di rumah, gitu ya. Mungkin ada bagian tertentu di dalam gereja kalau perlu ada sesi khusus untuk mengenai tata krama. Dulu kan di sekolahan ada disebutnya budi pekerti begitu ya. Saya masih ingat kalau SD atau SMP lihat guru naik sepedanya kita bawain, kita parkirin begitu ya. Sekarang kan nggak peduli gitu. Tapi waktu itu tata krama seperti itu diajarkan di sekolah ya. Mungkin ada karakter first ya di sekolah. Mungkin itu sarana-sarana yang bisa masuk untuk anak-anak. Tetapi kembali, anak akan belajar sebetulnya dari bagaimana dia diperlakukan di rumah oleh orang tuanya. Dan bagaimana orang tuanya memperlakukan anak-anaknya, bagaimana anak-anak terhadap orang tua. Itu satu yang interaktif dan mereka melihat biasanya dari teladan. Tidak mudah hanya untuk
ajarkan saja dengan kata-kata, diperingati begitu ya. Atau papa mama dengan mengatakan, "Nak, aku senang kalau kamu bisa menyapa." Kadang-kadang kan di sini, "Ayo kasih tangan dong, ayo masa sapa dong." Nah itu anak dipermalukan kadang-kadang di depan banyak orang. Sepertinya kok harus diatur-atur oleh orang tua. Mungkin ada momen tersendiri tidak di depan orang untuk mengatakan pribadi kepada anak tersebut. Tunjukkan juga dengan satu kerinduan, bukan tuntutan. Untuk mengatakan, "Nak, papa mama senang kalau kamu bisa menyapa kalau orang datang kepada kamu." Contohnya, "Papa senang, aku suka kalau kamu." Begitu. Mungkin itu akan lebih menolong dia daripada saya peringati dia di depan banyak orang. Atau kita dari orang luar sebagai hamba Tuhan memperingati anak tersebut. Kemungkinan lebih efektif kalau orang tuanya sendiri mengatakan itu dengan cara yang baik. Dan ingat, juga Galatia 5 ayat 22, keramahan itu adalah buah roh. Yang kita bisa minta berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan kepada anak ini juga supaya Tuhan berikan buah roh itu, yaitu keramahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kasih dinyatakan juga dengan perhatian dan respect terhadap orang lain. Iya. Baik, Ibu Pak Fen, Daniel. terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu Saudara, karena malam semakin larut, udara dingin, sepertinya waktu kita juga sudah 1,5 jam, maka kita akan mengakhiri pembinaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dengan kami di sini. Dan secara khusus terima kasih banyak untuk Pak Daniel Tanu, kami dari jajaran Majelis Jemaat GKI Sion dan hamba Tuhan juga jemaat dari GKI Sion mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Daniel untuk pembinaannya pada malam hari ini, dan itu tentu saja sangat menjadi berkat untuk kami untuk menjadi lebih baik sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Daniel dan Ibu Eva dimanapun berada, dimanapun Tuhan menempatkan, terus menjadi berkat bagi banyak orang Pak Daniel. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kesempatan boleh membagikan. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri pembinaan kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa, dan kita juga mau berdoa secara khusus untuk Pendeta Daniel di dalam segala pelayanan yang beliau kerjakan, juga dengan Ibu Eva, istri dari Pendeta Daniel, supaya Tuhan juga menolong dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia, dan Tuhan memakai mereka lebih luar biasa lagi. Doa ini akan didoakan oleh penginjil Romeo Wibowo, apakah ada? Dan sekaligus menutup pembinaan kita pada malam hari ini. Silakan, Losrom. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, di mana kami boleh diperkaya, dibekali oleh hamba-Mu, Pendeta Daniel Tanu Saputra. Tuhan, tolong kami sebagai pribadi yang lemah, tidak sempurna. Biarlah kami boleh dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk meneladani Kristus, untuk serupa dengan Kristus, sehingga kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk Pak Daniel Tanu Saputra, Tuhan memakai lebih heran lagi, Tuhan memberkati, sehingga ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang dibekali dan diperkaya, dan boleh mempersembahkan sebuah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua, ya Tuhan, jemaat GKI Sion dan semua partisipan yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan untuk bisa mampu melakukan apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Losrom. Ingat Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak sempurna, tapi biarlah Tuhan sendiri menolong kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Daniel Tanu Saputra. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.